Fahrul, Farul Amri, hidupkan kameranya Farul Amri. Ya, tolong Farul Amri. Ya, hidupkan kameranya. Aji Pratama. Ya. Okta Rizky, hidupkan kameranya. Aji, ya. Okta, tolong hidupkan kameranya. Okta. Nanti kalau diambil fotonya sebagai absen, nggak hidup kameranya, lalu nanti dianggap tidak hadir soalnya, gitu. Ya, Velia, ya, Okta Rizky, Agustiawan, ya, oke. Oke, makasih semuanya sudah hidup. Oke, Velia nih, belum hidup kameranya Velia. Ya, oke. Nah, sudah, oke, baik, saudara sekalian. Farul Amri, Kartika, Farul Amri. Waalaikumsalam Farul Amri. Nah. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, kamera kamu nggak hidup. Ya Pak, lagi ngambil baju tadi Pak. Ya, baik saudara sekalian semuanya. Jadi kita ketemu di mata kuliah pengembangan diri. Saya kira saudara sudah paham. Saya Dr. Dian Patria SMA yang akan mengajarkan mata kuliah ini, yang akan dibantu oleh Bapak Iman Taufik ya sebagai asisten saya. Ya, beliau ini juga seorang ahli dari bidang pengembangan diri ya. Nah itu, cuman masalahnya beliau lebih muda aja jadi saya jadi asisten ya. Itu aja bukan secara keilmuan ya. Oke. Baik, saudara sekalian, Adelia Putri sudah melihat video materinya? Sudah. Waalaikumsalam Adelia Putri. Sudah lihat empat-empatnya semuanya sudah? Udah Pak. Udah lihat profil saya? Udah Pak. Oh ya, ada komentar? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Oke. Saudara sekalian, saya Dian Patria ya. Sekedar untuk informasi saudara semua, SD saya di Sintang, SMP saya SMA Negeri 1 Pontianak, SMA saya SMA Negeri 1 Pontianak, S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, S2 saya di American University Washington DC Amerika Serikat, S3 saya sudah dipanggil di Flinders University di kota Adelaide di Australia, cuma karena beberapa hambatan, jadi masuk hambatan mata saya, jadi saya akhirnya menyelesaikan di Universitas Airlangga di Surabaya S3 saya. Kemudian training yang pernah saya ikuti adalah Analytical Executive Process di Pittsburgh University, Research Applied Service di Oklahoma State University, dan Research Applied Service di University of Kentucky. Pekerjaan saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Dulu saya juga pusat penelitian, konsultan bidang pendidikan, sosial, bisnis, dan pemerintahan, kemudian juga supervisor TOEFL. Saya juga ada usaha ya, bisnis. Pak Iman itu juga seorang pebisnis ya, kemudian narasumber berbagai media ya. Hobi saya membaca dan musik. Saya senang main musik ya, saya bisa mainkan beberapa alat musik ya. Baik saudara sekalian, kita lanjut Pak Iman. Nanti Pak Iman yang akan mengembangkan diri lebih lanjut lah nanti ya. Oke, mata kuliah pengembangan diri ini tadi sudah disampaikan Pak Iman, ini adalah bagian dari soft skill ya. Skill itu ada 3 ya. Pertama adanya hard skill, yang kedua soft skill, yang ketiga adalah life skill. Hard skill itu adalah yang saudara pelajari ya, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, bahasa Inggris, matematika, itu hard skill ya. Ada yang namanya soft skill. Soft skill itu berkaitan dengan daya juang, kreativitas, motivasi. Nah, ini pengembangan diri ini berada di sini. Mungkin secara langsung kalian tidak belajar keilmuan, tapi mata kuliah ini akan insya Allah
akan berpengaruh kepada semangat belajar kalian semuanya, semangat hidup kalian semua, insya Allah kesuksesan kalian semuanya, ya. Nah, sebagai contoh, oke, nanti saya kasih contohnya ya setelah ini ya. Kemudian life skill dulu. Life skill itu adalah keterampilan yang saya gunakan untuk menjalani kehidupan, baik sekali nanti sebagai pegawai maupun sebagai seorang pengusaha atau pegawai sekaligus seorang pengusaha, ya, bisa seperti itu nanti. Nah, untuk soft skill contohnya, ada seorang profesor dari Harvard namanya Daniel Goleman. Beliau ahli emotional intelligence dan social intelligence, ya. Beliau sangat tertarik mengamati kenapa anak-anak mahasiswanya dulu yang hebat-hebat justru menjadi atau bekerja untuk mahasiswanya yang dulu biasa-biasa saja, yang IP-nya 3,9, 3,8, IP 4 itu kerja dengan untuk orang IP-nya 3,1 gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah soft skill, ya, kecerdasan emosional. Nah, jadi soft skill itu sangat penting, ya. Di atas itu kan soft skill ini kan sangat berpengaruh kepada hard skill dan juga sangat berpengaruh kepada orang life skill. Nah, pertanyaan terbesar untuk kalian saat ini adalah kalian kuliah itu maunya apa? Untuk apa kalian? Pertama, mungkin dapat ilmu, jawabannya seperti itu. Itu jawaban umumnya, dapat ilmu. Tapi apakah sudah serius mendapatkan ilmu? Ya, kuliah sering mangkir enggak? Tugas sering ini enggak? Sering terlambat enggak? Ketika kuliah kalian main HP enggak? Ya, seperti itulah deh kira-kira, ya. Kemudian cari pengalaman. Bisa boleh cari pengalaman sebagai seorang aktivis, ya, sebagai membangun silaturahim, membangun jaringan, itu silakan. Yang ketiga mencari jodoh. Ya, bisa juga sih, tapi jangan mencari jodoh lah, mungkin mendapat jodoh kali ya. Nah, karena saya ini dapat jodoh saya ketika saya kuliah, ya. Nah, adik kelas saya, begitu juga dengan Pak Iman. Pak Iman juga dapat jodohnya, alhamdulillah ketika sesama kawan-kawan mahasiswanya, gitu loh, ya. Nah, ini dia. Jadi boleh semuanya, tapi yang intinya adalah dapat ilmu dulu di kampus, kemudian pengalaman, ya, kemudian baru yang lain-lain. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kenapa masuk di FEB UMP? Oh, karena anak pacar saya di sana, Pak. Nah, itu agak aneh, ya, agak aneh jawaban seperti itu, gitu ya. Masih enggak, udah putus, Pak. Nah, kan aneh itu, lebih aneh lagi jadinya, gitu lah, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Selanjut Pak Iman. Oke, baik saudara sekalian, saudara ini punya kenapa prestasi berbeda ya? Kenapa lalu ada orang yang sangat sukses, ada yang orang sukses, ada yang biasa-biasa saja, atau ada yang kurang sukses? Kenapa seperti itu? Padahal kita semua punya waktu sama, 24 jam sehari, 8 jam seminggu, 272 jam sebulan, dan seterusnya, ya. Itu dia. Jadi kenapa bisa berbeda? Ya, jawabannya jangan menyumbang waktu sia-sia, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game-nya, sibuk dengan laptopnya, tidak jelas gitu. Ya, oke. Nah, inilah kekalahan dari orang yang kurang sukses dari orang yang sukses. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Oke. Nah, berikan 100%, maka akan dapat 100%. Jadi gini, kalau melakukan sesuatu itu kan harus 100%. Maka insya Allah mudah-mudahan kalian juga akan bisa dapat 100%. Orang-orang enggak juga 100%, Pak. Betul. Belum tentu dapat juga 100%. Yang 100% aja belum tentu dapat 100%, apalagi yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu paling tinggi dapatnya setengah. Ya. Jadi kualitas itu setengah gitu loh. Jadi kalau ini misalnya orang yang sudah sukses, yang 100%, yang setengah-setengah gimana ya? Setengah sukses. Gitu loh. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana usahakan dapatkan 100%. Walaupun belum tentu nanti dapat berikan 100%, walaupun belum tentu mendapat 100%. Yang 100, sekali lagi, yang 100% aja belum tentu mendapat yang 100%, apalagi yang tidak 100%. Mau dapat apa dia? Ya, oke, lanjut Pak. Nah, ini ada analogi ya, ada analogi. Ada orang berpendapatan 2 juta, ada orang yang berpendapatan 2 miliar. Ya. Fahrul Amri
Kamu mau punya pendapatan berapa, Farul Amri? Mau 2 juta kah 2 miliar? 2 miliar, Pak. Kamu punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 miliar. Kalau seandainya kamu punya pendapatan 2 miliar, kamu pengen punya istri berapa, Amr Farul? 4, Pak. Allah. Iyalah, ini gurau aja ya. Tapi untuk 2 miliarnya, saya doakan amin ya. Dengan kamu punya dapat 2 miliar, kan kamu bisa melakukan banyak hal ya. Bisa bangun masjid, sedekah, bantu orang yang perlu ya, bangun pesantren ya, Farul ya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Kamu belajarlah dari Abdurrahman bin Auf ya. Sahabat Nabi yang begitu luar biasa ya. Oke. Baik. Tentu ada bedanya kenapa orang berpendapatan 2 juta dan kenapa orang berpendapatan 2 miliar. Kalau Maizir mau berapa pendapatannya Maizir? 2 miliar. Mau 2 miliar. Maizir. Kamu Ya, punya istri kayak Farul juga? Hah? Iya, Karul. Nah, iya, Kak Maizir. Istri Ya? satu, Pak. Satu aja. Ya, lah. Pokoknya asal baik ya. Adelia ya, betul nggak Adelia? Setuju nggak Adelia? Setuju, Pak. Nah, alhamdulillah tuh Farul. Adelia udah setuju tuh Farul ya. Nah. Oke, gurau ya. Baik, saudara sekalian. Nah, tentu ada bedanya. Kualitasnya kenapa orang mendapatkan 2 juta, kenapa 2 miliar. Padahal setiap sel dalam tubuh mereka sama ya. Padahal mungkin pendidikan mereka sama. Dari SD sama, kawan main, tetanggaan ya. Tapi kenapa ada yang 2 juta, ada yang 2 miliar? Tentu ada sebabnya. Ya, walaupun sumber dayanya sama. Lanjut Pak Iman. Ini ada analogi yang lain. Ada mobil R3 ya. R3 ini harganya taruhlah 300 juta. Ada mobil mewah McLaren ya. Harganya 3 miliar. Aulia ingin mobil harga berapa? Yang 300 juta atau 3 miliar Aulia? 3 miliar, Pak. 3 miliar. Ya wajar ya. Nah, kalau bisa dapat 3 miliar kenapa harus yang 3 juta, 300 juta, betul enggak Aulia ya? Oke. Jadi Aulia, apa bedanya mobil yang R3 dengan McLaren yang 300 juta dengan 3 miliar? Bedanya apa Aulia? Bedanya yang satu barangnya lebih mewah kali, Pak. Apa lagi bedanya? Oke, yang jelas bedanya apa? Teknologinya beda ya Aulia ya. Teknologinya beda, kemudian fiturnya beda, keamanannya, kenyamanannya, bahannya, ya, modelnya, kecanggihannya semuanya beda, ya. Nah, ini dia. Jadi inilah bedanya kenapa McLaren dengan R3 itu berbeda harga, ya, berbeda karena kualitas berbeda. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa? Karena untuk kita sebagai insan yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita lalu berbeda? Kenapa ada yang 2 juta, ada yang 2 miliar, ya? Dan ini sunatullah. Artinya gini, sunatullah itu adalah seperti kalau jatuh itu pasti ke bawah. Apapun benda jatuh itu ke bawah gitu. Ya, sunatullah itu kalau misalnya orang walaupun orang itu mungkin bukan non muslim tapi dia melakukan sunah-sunah ini, dia rajin, semangat, kerja keras, jujur, mungkin dia bisa dapat 2 miliar walaupun non muslim. Kalau yang muslim ya suka ngakal, malas, jago tidur, mau dapat enggak bisa dapat 2 miliar. Nah, itu artinya sunatullah itu semua itu sudah dihukumkan seperti itu gitu ya. Nah, baik. Pertama adalah knowledge, perbedaan antara 2 miliar dengan 2 juta. Pengetahuan orang berpendapatan 2 juta akan beda dengan pengetahuan orang berpendapatan 2 miliar. Ya. Jelas beda. Walaupun dia sekolahnya sama. Mungkin yang pendapatan 2 miliar dia serius, dia memperhatikan, dan dia mengembangkan, dia tidak cukup puas dengan
Materi-materi yang diberikan HP, sibuk ngayal di kelas, dan dia tidak mengembangkan. Nah, ini beda jelas. Walaupun semuanya Mohon maaf, sepertinya Pak Dian terkeluar. Ntar kita tunggu sebentar beberapa saat. baik, saudara sekalian, mohon maaf ini ada gangguan sedikit ya. Terima kasih udah menunggu. Saya lanjut Pak Iman. Baik, saya lanjut ya Pak Iman ya. Kemudian yang kedua adalah experience ya, ada experience. Nah, pengalaman ya. Insan yang berpendapatan 2 juta tentu beda dengan insan berpendapatan 2 miliar. Pendapatan 2 miliar tentu punya pengalaman yang lebih besar, lebih banyak, lebih berharga, bernilai tinggi ya, punya pelajaran lebih baik gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, gimana Pak? Kami ini kan masih muda. Gimana cari pengalaman yang bernilai 2 miliar? Mudah. Belajarlah dari pengalaman orang lain ya. Nah, itu dia. Leonardo da Vinci pernah bilang begini, ya begitu banyak harus kita pelajari, tapi usia kita begitu pendek. Nah, caranya gimana? Ya tadi pelajari dengan belajar dari pengalaman orang lain. Sekarang kalian punya HP, punya laptop, internet, mudah tinggal googling aja. Dulu zaman saya dengan Pak Iman kuliah, mana ada cerita seperti ini gitu loh. Semuanya harus beli, semua harus cari atau pinjam atau di pustakaan gitu loh ya. Itu mudah. Nah, carilah pengalaman seperti tadi itu. Yang model saya yang foto yang 2 miliar itu adalah Bapak Hairul Tanjung, si anak singkong, mulai betul-betul dari bawah ya. Pemilik Trans TV, Transmedia ya, kemudian Transmart, yang pemilik Bank Mega, nah, itu beliau yang punya, itu konglomerat ya. Salah satu yang termasuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, itu dia. Cari experience yang benar 2 miliar. Yang ketiga adalah network, jaringan, kawan-kawan. Kawan-kawan yang orang berpendapatan 2 miliar berbeda dengan kawan-kawan yang berpendapatan 2 juta. Maka pilihlah kawan-kawan yang berpotensi punya pendapatan 2 miliar. Walaupun mungkin sekarang belum punya pendapatan 2 miliar. Kita bisa lihat kok di antara kita kawan-kawan kita, orangnya tenang, ramah, rendah hati, serius, bicaranya bagus, seperlunya, ya, tidak sembarangan, ya, tidak suka ngolok-ngolok orang segala macam gitu. Kalau diberitahu itu dia dengarkan, yang baik dia laksanakan, disiplin. Nah itulah dia. Ini adalah untuk jaringan, ya.
Jangan salah pilih kawan. Karena apa? Kawan itu sangat berpengaruh. Pepatah Arab kan bilang gini, kalau kita dekat dengan seorang penjual minyak wangi, maka insya Allah kita akan juga ikut wangi. Kalau kita dekat dengan orang perokok, maka kita pun akan bau rokok. Nah, itulah dia ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah attitude. Attitude ini perilaku ya, perilaku. Nah, milikilah perilaku yang bernilai 2 miliar, bukan yang 2 juta. Kembangkan diri kalian. Inilah intinya pengembangan diri. Ini sebenarnya di slide yang ini sebenarnya gitu ya. Di slide yang ini ya, pengembangan dirinya. Ya. Nah, buatlah perilaku yang baik, misalnya ya pakaiannya rapi, walaupun tidak mahal, bersih ya, badan mungkin tidak harum, tapi ya juga tidak berbau gitu loh kan. Nah, itu dia. Penampilan rapi. Ya bayangkan orang kita ngomong dengan orang yang baru bangun tidur, mulutnya masih bau, ya, matanya masih banyak tarik mata, rambutnya berantakan, kan enggak enak kita ngomong dengan orang kayak gitu ya. Nah, bangunlah perilaku yang bernilai 2 miliar, tenang, rapi, disiplin ya. Nah, seperti itulah kira-kira yang kita harapkan. Jika orang sembarangan ya susah. Bayangkan kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang pakai celana koyak-koyak, rambutnya panjang, gimbal setahun tidak pernah dikeramas misalnya ya. Nah, kalau pakaiannya kancing-kancing atasnya dibuka, nampak tulang belulangnya gitu ya. Mendingan nampak ototnya, ini tulang belulangnya ya. Nah, itu kita kan tidak nyaman dengan bicara seperti itu ya. Jadi itu menjauhkan juga silaturahim seperti itu gitu ya. Silaturahim itu masuk dalam network ya. Oke. Yang berikutnya adalah kreativitas. Nah, saudara sekalian, kalau coba lihat apa yang kalian pakai dan apa yang ada di sekitar kita, pakaian kalian, jilbab, laptop, handphone, kacamata, TV, kulkas, ya, kemudian meja, kursi, pintu, jendela, lemari, ya. Nah, semua itu adalah hasil kreativitas, ya. Nah, nanti orang yang super sukses itu bukan orang yang kaya, hebat, kuat, pintar, bukan, tapi orang yang kreatif. Sangat perlu orang yang kreatif, ya. Ini dia. Kemudian yang berikutnya adalah behavior. Behavior ini adalah perilaku. Ya, kebiasaan, sorry. Itu perilaku, behaviornya kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan itu bangunlah kebiasaan orang bernilai 2 miliar. Apa disiplin? Nah, misalnya selain usaha kita juga doa, ibadahnya juga kuat, ya. Nah, kita juga mengurus orang tua, ya. Ya, karena kalau masih punya tua, berarti kalian punya jalan ibadah menuju surga. Ini misalnya bangun jam 3 tahajud, terus sholat, terus ngaji satu juz, baru sholat subuh, itu suruh olahraga sebentar, ya, terus baru mulai aktivitas terus seperti itu, ya. Mulai kerja keras, nggak sibuk dengan yang sia-sia, ya. Nah, jangan sampai sibuk dengan sia-sia. Nah, itu yang kita inginkan. Maka bangunlah kebiasaan yang bernilai 2 miliar, jangan yang 2 juta. Maka untuk itu semua, sekali lagi, milikilah knowledge, experience, network, kemudian attitude, creativity, dan behavior itu yang bernilai 2 miliar. Kalau bisa lebih, ya. Oke. Lanjut, Pak Iman. Oke, saudara sekalian, ini banyak alasan kalian yang sering kalian kemukakan, ya. Intinya tidak mau. Padahal sebenarnya kalian tuh alasannya walaupun ngomongnya, oh enggak bisa, orang lain bisa kok. Ya, setiap sel dalam tubuh mereka dan tubuh kita sama kok. Ya, kenapa kita bilang tidak bisa sedangkan dia bisa? Ya, tidak sempat. Sibuk apa kalian nih? Ya, sibuk ngapa? Kita sama-sama punya 24 jam sehari, tadi sudah saya katakan. Untuk tidur 7 jam, untuk ibadah, kebersihan diri, kebersihan rumah, makan, segala macam itu 3 jam, 10 jam. Untuk apa 14 jamnya? Ya. Nah, jangan sebentar, coba kalian perhatikan. Sekarang sebentar dulu, mau browsing dulu. Itu enggak kira-kira loh jamnya, 2 sampai 4 jam. Ya, hati-hati. Kemudian tidak mungkin, jangan percaya hal yang tidak mungkin ya. Sekarang semuanya jadi mungkin. Bayangkan kita sekarang bisa nelpon sambil lihat wajah orang yang kita telepon, sahabat kita, keluarga kita, meskipun dia jauh. Ya, kita bisa terbang. Dulu enggak terbayangkan orang bisa terbang. Ya.
Nah, dulu kita bisa tinggal pesan barang itu langsung datang dengan harga yang murah. Kita nggak usah keliling-keliling toko, keliling kota untuk cari-cari barangnya. Ya, bayangkan ya. Nah, seperti kata CEO ketiga Microsoft, ya namanya Pichai kalau tidak salah, seorang warga keturunan India. Setelah CEO pertama adalah Bill Gates, kemudian Steve Ballmer, kemudian Pichai. Ya, nah dia bilang jangan percaya dengan hal yang mustahil karena semua itu mungkin. Ya, kenapa menjadi mustahil? Karena mungkin masih belum ketemu jalannya. Ya, nah, dulu semua itu mustahil yang kita punya sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini adalah mustahil. Sekarang sudah kita kerjakan. Nah, jangan biasa bicara biasanya begitu. Kenapa bangun siang biasanya begitu? Karena kebiasaan itu belum tentu benar, belum tentu baik. Ada kebiasaan yang benar dan baik, ada. Tidak semua kebiasaan itu baik dan benar. Bangunlah kebiasaan yang baik dan benar gitu loh. Ya. Nah, kemudian nanti saja, nah, jangan suka nunda-nunda lah. Nanti tarlo, nanti waktu itu habis sia-sia. Apa sih yang kerja? Apa sih kenapa sih kalian harus menunda sesuatu? Sibuk benarkah kalian? Kecuali memang ada yang sangat penting untuk dikerjakan. Bisa silakan ditunda. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada ya kerjakanlah. Yang berikutnya adalah waktunya mepet. Kenapa jadi waktunya mepet? Karena suka nunda tadi. Ya, akhirnya waktunya mepet. Nah, jadi kalau kalian mampu mengatur waktu, maka waktunya insya Allah tidak akan mepet. Ya, bisa atur waktu sebaik-baiknya. Orang lain bisa kok, ya mampu, dia sibuk, dia jadi pembicara, dia jadi penulis, dia jadi ini, jadi itu, masih mampu dia melakukan hal-hal yang besar yang lain. Produksi kita apa gitu loh, sehingga nggak bisa melakukan hal yang banyak gitu ya. Oke, ini pesan untuk kalian semua mahasiswa baru, untuk mahasiswi juga ya. Nah, supaya Tessa Puspitasari tidak protes, Pak, kok cuma mahasiswi gimana Pak ya Tessa ya. Ini kamu kok sibuk benar Tessa ya, toleh. Kamu sibuk ngapa Tessa? Ya. Pertama, kalian akan punya dosen, materi dan tugas yang sama. Ya, kemudian yang kedua referensi dan literatur yang sama. Waktu dan jadwal yang sama, biaya yang sama. SPP-nya maksud saya. Ya, tapi mengapa nilai kalian kok beda dengan teman-teman? Kenapa ada nilai A, B, C, bahkan D dengan E? Kenapa? Ya, beda komitmen, beda keseriusan. Itu nanti akan membedakan knowledge yang diperoleh, experience yang didapat itu akan beda. Ya. Nah, ini dia. Jadi jangan seperti itu ya. Oke. Ya, sadari itu. Kita punya sama ya, minimal kita sama dengan yang terbaik ya. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah pesan kedua. Kalian ini tidak sendirian. Kalian memang duduk sendiri sekarang ini untuk kuliah. Tapi kalian tidak sendirian. Kalian bersama apa? Bersama siapa? Kalian bersama orang tua kalian. Apanya? Keringatnya, harapannya, doanya, air matanya, ya. Nah, ini kalian bersama ini. Jadi hargai itu. Gimana cara menghargainya? Belajarlah dengan baik, dengan serius, ya. Ketika dapat nilai A, tunjukkan Bapak Ibu ini dapat nilai A, alhamdulillah. Hilang lelah Bapak dengan Ibu kita ya. Jangan buang tempat sampah. Buang tempat sampah. Pamitnya kuliah tapi nongkrong, nge-game, ya. Nah, itu ngapain gitu ya, seperti itu. Nah, itu membuang keringat, harapan, doa dan air mata orang tua itu ke tempat sampah. Ya, oke, jangan sampai terjadi. Lanjut Pak Iman. Yang ketiga, Anda tak hanya membangun masa depan Anda sendiri. Jadi kalau Tessa ini, Puspitasari, ya, Tessa ini tidak hanya kalau kuliah ini tidak hanya membangun masa depan Tessa sendiri, tapi Tessa juga akan membangun masa depan keluarga dan anak-anak Tessa kelak nanti, anak-anak kalian nanti, ya. Nah, di mana kalian akan bekerja, di rumah seperti apa kalian akan tinggal, ya, di mana anak-anak kita akan sekolah, itu ditentukan pada hari ini. Ya, mau serius enggak? Mau komitmen enggak kuliah ini, belajar ini, ya? Seperti itu kira-kira. Lanjut, Pak Iman. Insya Allah suatu ketika kalian akan punya anak-anak, punya keluarga, ya. Nah, Aji Pratama mau punya keluarga, Aji? Mau, Pak.
Oh, ya kalau nggak mau aneh jadinya. Ya, oke. Rika Rizky mau punya keluarga nanti? Ya, Pak. Rizka, ya alhamdulillah, insya Allah amin dapat keluarga yang sakinah ya. Oke. Nah, maukah kalian punya anak yang memiliki sikap dan perilaku persis seperti kalian? Mau enggak kira-kira? Disti? Assalamualaikum Disti. Disti mau enggak punya anak persis kayak Disti? Enggak kedengaran Disti jawabannya? Ya. Halo, Disti? Disti mau enggak punya anak yang nanti punya sikap dan perilaku persis seperti Disti? Wah, enggak kedengaran Disti. Mungkin ada masalah di anunya nih. Ya. Oke. Saya tanya yang lain aja lah. Saya tanya Velia. Velia, Assalamualaikum Velia. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Velia mau enggak punya anak yang punya sikap perilaku kayak Velia? Bayangkan enggak? Nah, enggak. Tentu, Pak. nah, tentu satu sisi masih ada yang perlu diperbaiki dari Velia. Betul? Iya, Pak. Nah, itu Velia yang tahu. Ya. Yang kedua, andai kata pun Velia sudah lebih baik, tentu ingin punya anak-anak yang jauh lebih baik dari Velia sendiri. Betul? 3 menit lagi, Pak. Nah, 2 menit lagi. Baik, itu kira-kira. Baik, saudara sekalian, di situ ada materi jenis sukses, memilih jenis sukses dan pelajari ya. Kalau bisa semuanya kita ada sukses di semua sisi, tidak hanya kita tidak harus memilih salah satunya. Kita bisa sukses semuanya dan saya minta adalah kalian belum ada yang baru sedikit yang komentar di tiap video ya, tolong komentari dan saya minta juga langsung subscribe supaya langsung kalau ada update videonya kalian langsung bisa dapat beritanya, dapat notifikasi. Tolong langsung subscribe ya, Aji ya. Nah, tolong ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk ujian nanti pemikiran saya dengan Pak Iman nanti ujian-ujian akan diganti dengan tugas karena kami ini khusus materi ini seperti saya katakan tidak seperti mata kuliah lain. Ya, ini dia. Mungkin nanti ada tugas. Silakan belajarlah videografi dengan desain grafis ya untuk mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik. Baik, saudara sekalian jangan lupa untuk berkomentar ya dan pelajari video-video saya dan juga subscribe dan komentar di situ. Saya tunggu baru sedikit sekali. Dan terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan waktu kepada Pak Iman. Salam sehat, salam unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan sekalian, nanti silakan teman-teman absen di classroom-nya bagi yang belum absen. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.